Kita tuh setiap hari dikelilingi sama angka dan data kan? Tapi kalau cuma sekumpulan angka aja, sebenarnya apa sih artinya? Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita mengubah tumpukan angka yang, jujur aja, bikin pusing ini jadi sebuah cerita yang jelas dan bisa kita pahami. Coba deh bayangin, Anda ini seorang dosen, baru aja selesai ngoreksi 50 lembar ujian, dan di depan Anda ada tabel kayak gini. Angka semua, acak-acakan, pusing kan? Ya kita emang bisa lihat nilai per orang, tapi gambaran besarnya gimana? Kelas ini tuh sebenarnya performanya bagus, biasa aja, atau gimana? Nah, ini dia misi kita. Di dalam tumpukan angka ini, sebetulnya ada cerita yang tersembunyi. Cerita tentang siapa yang paling jago, siapa yang kayaknya butuh bantuan, dan di mana posisi sebagian besar mahasiswa. Yuk, kita mulai investigasi kita dan kita bongkar ceritanya bareng-bareng. Oke, sebagai detektif data, langkah pertama kita itu selalu cari petunjuk yang paling sederhana. Biar nggak pusing sama data yang berantakan, kita mulai dengan metode peringkat atau ranking. Ini adalah cara tercepat buat bikin data kita jadi lebih teratur. Konsepnya gampang banget kok. Anggap aja kayak orang lagi antri tiket. Kita tinggal urutkan aja semua nilainya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dengan begitu, kita langsung tahu siapa yang dapat barisan paling depan dan siapa yang kebagian di paling belakang. Nah, setelah diurutkan, data yang tadinya acak-acakan langsung jadi lebih rapi. Mahasiswa dengan nilai 84 sekarang jelas ada di peringkat 1. Disusul sama nilai 82 di peringkat 2. Dan seterusnya sampai nilai paling rendah yaitu 52 di peringkat 50. Tiba-tiba, data kita jadi punya struktur. Tapi jangan anggap remeh metode sesederhana ini ya. Peringkat itu dipakai sama lembaga-lembaga besar dunia loh. Mulai dari UNDP yang membandingkan kualitas hidup antar negara, sampai pemeringkatan universitas kelas dunia. Jadi ini bukan sekedar latihan di kelas, tapi benar-benar alat yang sangat nyata dan berpengaruh. Sampai sini kayaknya kasusnya udah kelar ya. Tapi apa detektif yang baik berhenti di petunjuk pertama? Peringkat emang ngasih kita urutan, tapi apa itu udah menceritakan semuanya? Kayaknya ada sesuatu yang kurang deh. Mari kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, peringkat itu kelebihannya gampang banget dipahami. Kita langsung tahu siapa juaranya. Tapi di sisi lain, ada kelemahan yang fatal. Peringkat itu menyembunyikan seberapa besar sih jarak antar skor. Dan ini bisa sangat menyesatkan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Jarak antara peringkat 2 yang nilainya 82 dengan peringkat 3 yang nilainya 80 itu kan 2 poin. Sekarang bandingin sama jarak antara peringkat 7 nilainya 75 dan peringkat 8 nilainya 74. Jaraknya cuma 1 poin. Padahal dua-duanya sama-sama cuma turun 1 peringkat kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Peringkat nggak bisa nunjukin ini. Sumber yang kita bahas juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi, mengejar target buat masuk 10 besar itu bisa jadi nggak ada artinya kalau skor aslinya nggak meningkat signifikan. Kinerja yang sebenarnya itu nggak bisa diukur dari urutan doang, tapi dari substansi nilainya itu sendiri. Oke, karena peringkat aja ternyata nggak cukup. Kita butuh alat investigasi yang lebih tajam. Mari kita lanjut ke metode berikutnya, distribusi frekuensi. Ini bakal bantu kita menggali lebih dalam lagi buat nemuin pola yang tadinya nggak kelihatan. Analogi sederhananya gini deh, bayangin kita punya setumpuk buku. Daripada cuma diurutin dari yang paling tebal ke paling tipis, kita coba kelompokkan. Misalnya, semua yang nilainya 80-an kita taruh di satu rak, yang 70-an di rak lain. Nah, tiba-tiba kita jadi bisa lihat rak mana yang paling penuh. Prosesnya tuh metodis dan ada langkah-langkahnya. Pertama, kita cari dulu rentang nilainya, dari yang paling tinggi ke paling rendah. Kedua, kita tentukan mau bikin berapa kelompok atau rak. Terakhir, tinggal kita hitung deh, ada berapa nilai yang masuk ke setiap rak itu. Proses ini mengubah data mentah jadi informasi yang jauh lebih terorganisir. Nah, lihat deh bedanya. Tabel ini jauh lebih bercerita daripada daftar nilai acak di awal tadi. Kita bisa langsung lihat pusat gravitasinya di mana. Ternyata kelompok terbesar dengan 15 mahasiswa ada di rentang nilai 66 sampai 70. Di sisi lain, cuma sedikit banget, cuma 2 mahasiswa yang berhasil dapat nilai di atas 80. Polanya mulai kelihatan jelas kan? Sekarang kita sampai di bagian paling seru, yaitu mengubah tabel yang udah rapi ini menjadi sebuah gambar. Soalnya kadang-kadang satu gambar itu bisa menceritakan ribuan data. Dan inilah momen ahah kita, histogram. Visual ini langsung nunjukin bentuk dari performa kelas. Lihat ya puncak tertinggi itu adalah kelompok nilai 6670, di mana konsentrasi mahasiswanya paling banyak.
Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri di mana data menumpuk dan di mana data tersebar tipis. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang proporsi, diagram lingkaran atau donat ini juga sangat membantu. Kita bisa lihat kalau kelompok nilai 66-70 itu ternyata 30%, hampir sepertiga dari total kelas. Jadi, setiap jenis visualisasi bisa menyoroti sudut pandang yang berbeda dari cerita yang sama. Oke, kita udah ngurutin, udah ngelompokin, dan udah kita gambar. Tapi pertanyaannya, terus kenapa? Apa sih gunanya semua ini di dunia nyata? Nah, dari sudut pandang seorang dosen, data yang udah diolah ini bukan lagi sekedar angka. Ini tuh udah jadi semacam peta jalan atau GPS yang kuat banget buat ngebantu proses pengajaran. Dengan peta ini, seorang pendidik jadi bisa lihat, oh, kelompok mana nih yang butuh perhatian ekstra. Mereka juga bisa mulai bertanya, apa metode mengajar saya udah efektif ya? Atau perlu ada yang diubah? Nah, inilah inti dari pengambilan keputusan berbasis data, mengubah angka menjadi tindakan yang nyata. Oke, jadi mari kita simpulkan perjalanan kita dari data mentah yang bikin bingung sampai jadi sebuah wawasan yang jernih. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Kuncinya simpel. Pertama, jangan pernah puas dengan data mentah karena ceritanya masih tersembunyi. Kedua, peringkat itu gampang, tapi hati-hati bisa menipu. Ketiga, dengan mengelompokkan data, kita bisa lihat pola dan gambaran besarnya. Dan yang terakhir, visualisasi itu mengubah data yang rumit jadi wawasan yang super jelas. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Dengan bekal pemahaman ini, lain kali Anda lihat sebuah grafik, laporan kinerja, atau daftar peringkat, Anda sekarang punya alat buat melihat lebih dalam. Jangan cuma terima informasinya di permukaan. Anda bisa mulai bertanya, kira-kira apa ya cerita sebenarnya di balik angka-angka ini?